Shalom, saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan sebelum kita dengarkan pesan Tuhan untuk hari ini.
Saya sedikit ingin cerita kenapa saya tiba-tiba memilih lagu ini. Saya teringat sekian 9 tahun yang lalu saya bertemu dengan teman saya. Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia nginep ke kos saya gitu kan. Pada waktu itu pagi hari jam 4 pagi saya ingat sekali. Saya masih tidur tapi saya dengar suaranya. Dia selalu bilang bapakku seperti itu. Dan setelah saya sampai panggil dia waktu dia jam 6, ayo kita keluar kos kita beli makan atau apa. Dia tetap nggak bergumam, dia tetap stay di tempat duduknya dia untuk dia berdoa seperti itu. Dan saya ingat sekali waktu pas selama dia saat teduh itu dia nyanyi lagu ini. Saya pernah bertanya sama dia, kenapa kok kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Karena ini hidup dan mati saya. Dia bilang seperti itu dan itu sangat membekas. Itu udah 9 tahun yang lalu, tapi ketika saya ingat lagi, saya ngerti gitu loh. Maksudnya hidup dia itu tidak mudah gitu kan. Bapak ibunya hanya penjual gorengan seperti itu, tapi dia harus survive untuk kuliah. Dan sampai satu kali dia pernah bilang seperti ini sama saya, kalau kamu punya uang, kamu jangan lupa untuk perpuluhan seperti itu. Karena saya nggak punya uang untuk perpuluhan, jadi saya pakai hidup saya untuk saya perpuluhan. Jadi dia nyiapin waktu 2,4 jam gitu. Dari 24 jam dia perpuluhan 2,4 jam untuk dia punya waktu untuk Tuhan gitu. Saya nggak tahu, tapi ketika saya ingat lagu ini, saya ingat teman saya gitu. Dan waktu itu saya masih ingat jelas gitu, 9 tahun yang lalu dia nyanyi lagu ini dan itu memberkati saya sampai detik ini gitu. Saya kalau boleh ketemu orangnya lagi, saya mau bilang terima kasih gitu. Karena dari kehidupan dia saya terberkati gitu. Karena dari kehidupan dia saya ngerti arti seorang bapak itu seperti apa gitu. Karena selama ini saya mungkin hanya saat teduh biasa, tapi ternyata ada orang yang katakanlah dia bukan keluarga dari hamba Tuhan, dia hanya orang biasa, dia punya waktu 2,4 jam untuk Tuhan gitu. Dan dia nggak bisa punya uang untuk dia kasih uangnya di perpuluhan, tapi dia punya waktunya untuk Tuhan seperti itu. Itu cukup membekas di hati saya. Makanya saya pilih lagu ini untuk saya ingat sekali dengan apa yang teman saya katakan. Ayo kita penyembahan lagi. Oh terima kasih Tuhan. Kebaikan
Tuhan ya saudara. Hal ini seperti juga yang saya alami saudara. Pernah suatu hari itu saya rencana ya saudara. Tentunya saya juga ngomong dengan istri saya juga saudara, karena saya itu punya rencana seperti ini. Kira-kira mami itu mendukung, setuju atau enggak, itu kan perlu juga ya dibicarakan dengan istri ya saudara. Ternyata istri saya setuju saudara. Istri saya mendukung, setuju. Dan hal itu saya gumuli lama saudaraku. Saya itu kan kadang itu sering terbangun tengah malam ya saudara. Itu saya gumuli, saya doakan, Tuhan, saya mau begini, tolong Tuhan Engkau bercampur tangan. Tuhan, saya hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kami itu sudah survei. Tapi apa yang saya inginkan itu saya survei. Saya lihat ke sana kemari, akhirnya ketemu ya saudara. Ketemu suatu tempat dan istri saya juga saya ajak ke sana dan dia juga senang saudara. Dia senang, dia setuju. Yang disurvei apa, Pak? Rahasia. Kami ya saudara, kami itu punya kerinduan untuk punya inventaris ya. Jadi kami ingin investasi, invest ya, ingin punya invest ya. Sebuah rumah bersubsidi saudara. Rumah yang murah aja saudara, bukan rumah yang seperti dijual Mas Kakak ini ya. Kalau yang dijual Mas Kakak ini nggak mampu buat saya saudara. Udahlah, kita cari rumah yang bersubsidi yang kira-kira angsurannya itu 1 bulan itu nggak sampai 2 juta, di bawah 2 juta. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setelah disetujui oleh istri saya dan kami sudah memiliki DP ya saudara, uang muka, dan uang muka itu sudah saya setorkan saudaraku. Katanya dari developer itu nanti beberapa hari lagi nanti kita akad bank, tetapi saya tunggu lama sekali saudaraku, sampai harusnya itu sampai banknya itu sampai berganti saudara. Tadinya dijanjikan itu ke bank yang ini, ternyata bank ini gagal ganti bank yang lain. Kami masih menunggu lama saudaraku, dan kami itu bolak-balik ke ruang kantor pemasaran menanyakan hal ini saudara. Nah suatu ketika saudaraku saya main ke pastori saudara. Saya main ke pastori itu cerita sama Bu In. Saya itu begini Bu In. Saya itu sudah mengandalkan Tuhan. Saya sudah berdoa. Tetapi rupanya belum waktunya Tuhan saudaraku. Dan waktu itu saya sampaikan pada Bu In dan Bu In mendoakan saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Sehari setelah itu kami itu dapat WA dari kantor developer yang waktu itu ditujukan di HP-nya Gayus ya saudaraku. Dan saya sangat senang saudaraku, karena Bapak nanti hari Jumat kita akan akad bank. Segala sesuatu yang perlu disiapkan itu supaya disediakan semua saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi ya yang saya katakan tadi, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu jangan mengandalkan kekuatan kita ya saudara. Jangan mengandalkan apa yang kita punya, tapi kita andalkan Tuhan saudara. Kalau sudah waktunya Tuhan, tentunya Tuhan akan beri yang terbaik. Terima kasih. Shalom semua, hari ini saya mau menyampaikan sebuah kejadian di salah satu beberapa hari yang lalu itu saya kehilangan dompet saudara. Kehilangan dompet. Lebih tepatnya itu Jumat yang lalu. Waktu saya di rumah di Singapadu itu saya berangkat mau beli lauk di Candel sini. Nah di tengah perjalanan itu
dompet saya hilang saudara. Nah saya baru sadar ketika saya berada di Mbah Templek waktu itu. Saya rogong jaket saya, nggak ada saudara. Dompet saya itu nggak ada. Sudah saya balik lagi mengikuti rute yang sama ketika saya pulang, ketika saya berangkat beli lauk. Saya cari di jalan itu nggak ada saudara. Saya cari di persawahan, di got-got juga nggak ada. Sampai 3 kali, sampai capek sendiri saudara. Belum capek, tambah belum jadi beli makan. Dan habis itu saya memutuskan untuk pergi ke Polres di Malangan situ saudara. Polsek untuk buat surat kehilangan. Nah saya di sana ketemu sama bapak polisinya. Saran dari bapak polisinya ditunggu saja 3 hari. Kalau dalam 3 hari itu nggak ketemu dompet mas, udah nanti hari Seninnya balik lagi. Udah saya tunggu itu 1 hari nggak ada, 2 hari nggak ada. Saya masih ingat saudara, saya masih ingat. Saya tanya sama tante waktu itu. Saya bilang gini, tante bisa nggak tante kalau semisal itu kesalahan saya pribadi, dompet saya hilang karena kesalahan saya pribadi, bisa nggak tante dompetnya balik lagi? Nah saya kira tante itu jawabnya responnya itu, oh nggak bisa. Itu karena kesalahan kamu sendiri nggak bisa. Tapi pada waktu itu tante jawab, bisa kalau kamu ngakuin itu kesalahan kamu sendiri dan kamu minta ampun sama Tuhan dan bilang aja sama Tuhan, Tuhan balikin dompetku gitu. Udah. Waktu itu respon saya nggak langsung, iya tante ya, tapi kan tante. Pada waktu itu singkat cerita saya balik ke rumah. Waktu berada di jalan naik motor, ya saya perkatakan apa yang tante bilangin ke saya tadi. Udah saya minta ampun sama Tuhan, saya ngakuin saya salah tuh ke teleponan saya. Saya balik ke rumah. Keesokan harinya singkat cerita saya tungguin, nggak ada info lah saudara, nggak ada info dompet saya tungguin lagi, nggak ada info juga saudara. Jadi pada hari Seninnya, Senin pagi, saya memutuskan untuk balik lagi ke Polsek untuk buat surat kehilangan. Nah saya udah ceritain apa yang saya alami, saya juga beritahu ke bapak polisinya juga waktu itu. Pak nggak ada info mengenai dompet saya dalam 3 hari, nggak ada saudara. Udah di bapak polisinya dibuatin surat kehilangan, langsung saya ke pelayanan masyarakat untuk buat KTP saudara. Buat KTP di sana ngantri pagi-pagi 531 sampai sore saya tungguin. Ternyata KTP-nya itu baru jadi keesokan harinya hari Selasa. Yaudah saya ambil sambil nunggu info mengenai dompet saya. Yaudah Selasanya itu tiba-tiba ada telepon masuk saudara, yaitu sepupu saya yang ada di Candel sini. Telepon masuk, dibilang, "Kok ini ada paket?" Saya pikir paket apa, orang nggak pesen ya. Paket, ada paket gitu. Jadi ya udah saya suruh buka, sepupu saya buka aja paketnya. Dan buka, ternyata saudara itu adalah dompet saya yang hilang dalam 3 hari. Ya, puji Tuhan. Nah, di dalam paketnya itu kan ada, di packaging paketnya itu ada nomor si penemunya dompet saya waktu itu. Saya telepon kan, saya tanya, "Ibu, nemu dompet saya itu di mana?" Ibunya jawab, pas dompet mas jatuh itu, saya berada di belakang mas pas naik mobil. Ibu naik mobil, saya lihat dompet masnya jatuh, saya ambil, saya mau kejar masnya lagi, nggak bisa. Yaudah saya ambil aja, bawa saya pulang dulu ke rumah, nanti kalau sampai rumah baru saya paketin. Sekarang saya kepo kan, ibu memang rumahnya di mana? Di Kediri. Yaudah saya di jatuhnya di Sragen,
penemunya Kediri dan dipaketin dari Kediri sampai ke Sragen tanpa cacat celah, saudara. Puji Tuhan. Jadi dari sini kita lihat bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala hal, Tuhan. Mungkin lewat orang yang gak kita kenal, mungkin lewat saudara kita, mungkin lewat tante yang selalu mengingatkan kita, lewat sesama kita, sesama jemaat. Jadi poin saya adalah kemurahan Tuhan itu masih ada, saudara. Jadi Tuhan itu bekerja dalam segala hal, apapun itu. Tugas kita hanya percaya, belajar percaya sama firman-Nya, dan taati saja. Mungkin itu saja. Terima kasih, saudara. Baik, sama-sama terberkati ya dengan cerita saudara-saudari rohani kita. Mari sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, mari kita menyanyikan Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar.
kesadaran akan keberadaan-Mu di hidup kami biar terus melekat Tuhan, sehingga kami tidak terdistract oleh apapun juga. Justru ketika badai datang menghantam, itu waktu dimana kami boleh melihat Tuhan lebih nyata lagi, dan kami tidak kehilangan fokus hidup kami. Justru kami boleh terus dibangun untuk mengarahkan hati hidup kami hanya berpusat kepada-Mu, sebab Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, harapan yang tidak pernah menolak untuk kami harapkan. Terima kasih Engkau luar biasa buat kami, dan biarlah kasih setia-Mu juga yang akan menolong kami untuk lebih memahami kehendak-Mu dan melakukannya dengan setia. Dalam kondisi jatuh bangun hidup kami, Engkau tak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tak pernah mengingkari apa yang menjadi janji. Hanya ajar kami untuk terus membangun percaya kami kepada-Mu, kepada firman-Mu, kepada arahan-Mu lewat hati nurani kami, karena di sanalah Roh-Mu bekerja. Roh-Mu akan terus mengingatkan kami akan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan nafas hidup yang Tuhan berikan sampai detik ini. Dan terima kasih juga untuk pelatihan-pelatihan yang Tuhan berikan setiap harinya, itu berbeda dan menghasilkan